Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita tentang tempat terindah. Namun yang kita ketahui, tempat terindah itu hanyalah surga. Dan di sini saya mempunyai pandangan yang berbeda tentang itu. Tempat terindah itu bukan surga. Simak videonya sampai selesai ya, biar tidak gagal fokus. Kita tahu bahwa surga itu tempat kenikmatan tak terhingga. Konon di sana mengalir sungai madu dan susu yang tak akan surut diminum orang dahaga. Juga apa yang kita inginkan di sana dapat hadir hanya dengan kita menginginkannya saja, atau dengan kita mengucapkan apa yang kita inginkan saja. Sudah lupakan dulu tempat kenikmatan yang tak terbayang indahnya itu. Oh ya, ini hanya buah pikiran saya dan mungkin dapat berbeda dengan pemikiran kalian. Seperti halnya pohon yang ditanam akan menghasilkan rasa buah yang berbeda, walaupun buah itu sama jenisnya dan dari pohon yang sama. Ada yang masam, manis, manis sekali, atau masam sekali, bahkan pahit apabila kita menggigit bijinya. Demikian juga pemikiran dan pandangan perspektif orang-orang juga seperti itu, berbeda-beda, tapi perbedaan itu harus menciptakan penyempurnaan. Dan cerita ini dilandasi dari pengalaman, pengetahuan, opini, buku, dan sumber lainnya yang saya ingat. Laila dan Majnun adalah tokoh kisah cinta yang tak terlupakan, yang ditulis oleh Nejami Ganjapi. Majnun itu menggambarkan kegilaannya Kais kepada Laila yang luar biasa mencintai Laila, sehingga digelari Kais si Majnun atau si gila. Keduanya anak orang yang berada, anak kepala suku, dan yang terpenting adalah mereka itu sama-sama jatuh cinta. Karena cinta itulah menyebabkan Kais menjadi seorang penyendiri di padang pasir, sambil menahan kerinduannya terhadap Laila. Karena ayah Laila tidak menghendaki Majnun untuk menikah dengan Laila. Sehingga orang-orang bertanya-tanya, secantik apakah Laila itu sehingga Majnun menjadi gila karenanya. Kata Laila, hanya orang yang mencintailah yang dapat melihat keindahan yang dicintainya. Kata-kata ini seakan membuat saya dejavu, karena dulu saya pernah ditanya juga oleh teman saya. Emang dia cantik, dan sayangnya dulu saya tidak bisa menjawabnya. Memang benar, tanpa cinta kalian tak akan bisa melihat keindahan, dan keindahan itu bukan hanya untuk lawan jenis saja, namun terhadap semua hal yang ada. Dan juga ada banyak pertanyaan mengenai cinta, namun nanti dulu Keindahan hanya dapat dilihat oleh orang yang mencintainya, dan kamu bisa melihat pacar kamu itu berada di mana-mana. Coba kamu lihat pacar kamu ada di mana. Dulu juga saya pernah ditanya seperti itu, pacarmu ada di mana? Dan saya juga tidak bisa menjawabnya. Padahal kalau sekarang ditanya seperti itu, saya akan menjawabnya. Dia ada di depan, kiri, kanan, belakang, atas, dan bawahku. Karena cinta, saya baru sadar tak ada jarak yang menghalangi, selalu bisa melihat dimanapun aku berada. Karena cinta juga, walau saya tak meminta apapun sama dia, namun dia selalu memberi kepada saya, dan anehnya, pemberian itu adalah yang saya harapkan. Telepati itu beneran ada ya? Dan kalau ada, yang pernah mengalami bisa tulis di kolom komentar. Dan karena cinta itu, saya ingin selalu bersamanya, tak ada bosan bersamanya. Disinilah tempat terindah itu, di hadapan orang yang kita cintai, tempat yang lebih indah dari surga, bisa memandangi wajahnya setiap waktu, dan apabila tak bertemu, dahaga rindu itu hadir. Cinta itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus, dan semakin haus, tak ada penyegar dahaganya selain pertemuan. Nih, yang masih belum bisa move on, hati-hati ya, tisunya didekatkan, oke? Orang yang jatuh cinta, biarpun tidak dipinta dia akan memberi, tidak disuruh pun dia akan menuruti. Apalagi dipinta, jangankan uangnya, nyawanya pun juga pasti dikasih.
bullshit cintanya kalau tidak seperti itu. Demikian juga mencintai Allah juga seperti itu. Kata guru saya, tidak ada bosan mencintai Allah. Semakin kita mencintai Allah, semakin kurang dan terus semakin kurang. Demikian juga beribadahnya, semakin beribadah, semakin kurang dan ingin terus dan terus beribadahnya. Tapi kalau belum sanggup mencintai Allah, kata guru saya, cintai dulu orang-orang yang dicintai Allah. Sepertinya kata-kata di atas tergambarkan oleh Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya diperuntukkan untuk yang dicintai. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau kata Sujiwo Tejo, saat laki datang ke rumah ceweknya hujan-hujan, atau saat laki-lakinya berjuang untuk perempuan yang dicintainya, dan ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Jawabnya, "Aku ingin saja. Toh cinta kok. Bukan karena nggak ingin apa-apa, cuman pengen bertemu dengan yang dicintainya." Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati? Atau dari pendekatan berhari-hari? Di sini saya mempunyai pandangan memang ada, dan pernah saya alami cinta pandangan pertama dan temenan lama lalu muncul cinta. Tapi ada juga yang tidak dengan cara itu. Harus PDKT dulu, meyakinkan dulu sampai bosan, dan seterusnya. Memang aneh dan sulit membuat hipotesa seperti itu. Tapi kalau melewati hipotesis dan langsung ke kesimpulan, semua hal bisa menjadikan kita menjadi pecinta. Entah itu dari pandangan pertama, kita bisa mencintai itu bukan karena dia cantik atau menawan, atau juga kaya. Cinta, ya cinta aja, dan itu anugerah. Sebagai penutup, kata guru saya, Allah juga mencintai hambanya bukan karena dia taat atau maksiat. Kalau udah cinta, ya mau gimana lagi. Oh ya, mungkin itu saja yang dapat saya share di video ini. Semoga netizen semua dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kecintaanmu jalan untuk meraih ridhonya. Jangan malah mendapat laknatnya. Setelah aku mencintainya, tempat terindah itu bukanlah surga, tapi berada di hadapan yang kita cintai.